teams 11-2 thrashing by Selangor set off flares outside the Sultan. Pemain Malaysia U23 diserang fans sendiri usai gugur dari Piala AFF U23. Tierney, supporter Malaysia kampungan. Pelatih timnas Malaysia U23 beri respon mengejutkan ini usai aksi penyerangan oleh supporter. Sampai bilang begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sepak bola. Halo teman-teman, apa kabar? Tentu Anda dalam keadaan sehat dan berbahagia bersama keluarga tercinta dimanapun Anda berada. Teman-temanku sekalian, ternyata hasil dari pertandingan Indonesia melawan Malaysia berdampak lebih luas buat tim Harimau Malaya. Saat ini tim Harimau Malaya sudah menuju ke kampung halamannya. Namun apa daya, di saat mereka datang ke negaranya disambut dengan riuh dan membuat suasana tidak baik. Oke, sekarang tidak berlama-lama, kita saksikan video berikut ini dengan judul Nyesal Masuk Malaysia. Let's go! Kelantan fans were left furious by the team's 11-2 thrashing by Selangor set off flares outside the Sultan. Pemain Malaysia U23 diserang fans sendiri usai gugur dari Piala AFF U23. Tierney, supporter Malaysia kampungan. Pelatih timnas Malaysia U23 beri respon mengejutkan ini usai aksi penyerangan oleh supporter. Sampai bilang begini. Gagalnya timnas Malaysia U23 menembus semifinal Piala AFF U23 2025 bukan hanya membuat kecewa. Ia menciptakan badai. Bukan badai di atas lapangan, melainkan badai kekecewaan di negeri sendiri yang berubah menjadi amarah terbuka. Kepulangan yang tak disambut hangat. Setelah hasil minor yang mengejutkan di babak grup, termasuk kekalahan yang memilukan dari Filipina, para pemain Harimau Muda kembali ke tanah air dalam suasana hati yang sudah cukup berat. Tapi apa yang mereka temui di kampung halaman justru jauh lebih menyakitkan. Bandara berubah seperti arena pertanggungjawaban. Supporter yang sebelumnya selalu lantang mendukung tim, kali ini datang dengan nada berbeda. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada semangat. Yang ada hanya sorakan keras, makian, dan kekecewaan yang meledak-ledak. Kami datang bukan untuk memaki, tapi kalian yang bikin malu. Teriak salah satu fans dari balik barikade keamanan. Beberapa pemain tampak kaget bahkan canggung. Mereka mencoba berjalan cepat menuju kendaraan tim. Namun begitu mereka keluar dari mobil, teriakan makin keras. Sebagian supporter bahkan meneriakkan nama pemain satu persatu, menyindir performa mereka di turnamen. Suasana makin panas, Tierney bikin ulah. Namun yang benar-benar memanaskan suasana bukan hanya hasil buruk atau kekecewaan fans, melainkan reaksi dari salah satu pemainnya sendiri. Striker naturalisasi asal Inggris, Tierney Watson, justru memperkeruh semuanya. Melalui unggahan di akun media sosial pribadinya beberapa jam setelah tiba di Malaysia, Tierney meluapkan kekesalannya. Dalam satu kalimat yang kemudian viral, ia menulis, "Fans Malaysia sangat memalukan. Mereka tidak tahu cara menghormati pemain, kampungan." Unggahan itu kontan memicu ledakan baru di dunia maya. Ribuan komentar langsung menyerbu kolom komentar Tierney. Banyak yang tersinggung, marah, dan meminta agar pemain naturalisasi itu segera diusir dari skuad nasional. Bahkan beberapa legenda sepak bola Malaysia turut menyayangkan komentar tersebut. Seburuk apapun hasilnya, pemain tidak boleh merendahkan supporternya. Mereka ini tulang punggung semangat kita, ujar salah satu mantan kapten timnas Malaysia. Reaksi pelatih dan pemain lain. Melihat situasi yang memburuk, pelatih kepala timnas Malaysia U23 akhirnya memberikan klarifikasi singkat. "Kami sangat menyesal dengan hasil yang tidak sesuai harapan, tapi juga meminta publik bisa menilai secara bijak. Tierney terpancing emosi, tapi kami tidak membenarkan perkataannya," ujar sang pelatih. Namun, bukannya reda, reaksi fans makin panas ketika diketahui beberapa pemain lain memberi tanda like pada unggahan kontroversial Tierney.
publik pun mulai mencium adanya jurang komunikasi dan kedewasaan dalam tim. Situasi ini mencoreng citra Harimau Muda sebagai generasi masa depan sepak bola Malaysia, bukan sekadar kegagalan di lapangan. Banyak pengamat sepak bola Malaysia menilai bahwa kegagalan kali ini bukan sekadar soal taktik, formasi, atau kualitas pemain. Ini adalah cerminan krisis karakter dan lemahnya mentalitas dalam menghadapi tekanan. Kita bicara soal mental, bukan hanya teknik. Pemain muda kita tidak siap menerima kritik, padahal supporter hanya ingin melihat kerja keras, bukan sekadar gaya, ujar seorang jurnalis olahraga senior. Federasi Sepak Bola Malaysia M pun ikut terseret dalam pusaran kritik. Dianggap terlalu gegabah dalam proses naturalisasi, FM kini didesak untuk mengevaluasi ulang arah pembinaan timnas U23. Masa depan Harimau Muda dipertanyakan. Kini, di tengah panasnya konflik antara pemain dan supporter, masa depan skuad Harimau Muda jadi tanda tanya besar. Apakah para pemain bisa kembali membangun kepercayaan publik? Ataukah ini awal dari perpecahan yang lebih besar? Yang jelas, luka ini tidak akan mudah sembuh. Supporter Malaysia telah merasa dikhianati. Mereka berharap pada kebangkitan, namun yang mereka dapatkan hanyalah hasil mengecewakan, komentar menyakitkan, dan sikap yang dianggap tidak pantas dari pemain yang seharusnya mereka banggakan. AFF U23 2025 berakhir pahit bagi Malaysia. Tapi bukan hanya karena trofi yang gagal diraih. Yang lebih menyakitkan adalah ketika kepercayaan publik kepada tim nasional mereka sendiri perlahan mulai retak. Aku lihat dari awal memang mainnya seperti... Supporter memang berharap agar tim yang didukungnya itu menang dan menghasilkan kejayaan. Contohnya, supporter Malaysia ini saking berharapnya agar tim ini bisa melaju ke semifinal dan merebut juara, ternyata gugur di fase grup. Ini kenyataannya. Akhirnya supporter meluapkan emosinya dan menyambut pemain-pemain dari tim Malaysia dengan rasa emosi. Akhirnya satu di antara pemain tim Malaysia ini membuat postingan yang menambah menyakitkan hati supporter. Tetapi kedua-duanya seharusnya harus bijak. Supporter boleh berharap lebih tinggi, namun lihat dulu proses perjuangannya. Begitu juga pemain. Seperti yang diharapkan oleh supporter adalah satu buah dukungan besar. Protes itu adalah kritik untuk maju. Jadi kita sebagai pemain jangan sampai gegabah untuk menyampaikan sesuatu kalimat yang menambah panas. Maka dari itu harus semuanya bijak. Menjadi yang besar harus bermula dari yang kecil. Menjadi keberhasilan harus ada kegagalan. Maka dari itu siap-siap kalau ingin maju. Kalau tidak mau siap pengen maju, kita simak berita ini. Nggak punya semangat. Pertandingan pertama saja sudah kelihatan kacau. Nggak ada organisasi sama sekali. Terus setelah kalah, malah nyalahin pendukung. Serius, aku nggak habis pikir sama Tierney itu. Dia datang ke sini, ini ambil komen-komennya kesempatan jadi para pemain fans timnas Malaysia, tapi ya. waktu dikritik malah hina fans Malaysia. Bro, kamu harus introspeksi dulu. Kamu nggak cetak gol, nggak kasih assist, nggak berpengaruh di pertandingan. Kalau kamu profesional, kamu bakal terima kritik dengan dewasa. Tapi ini baru kalah sedikit, udah meledak, bahkan nyebut pendukung kampungan. Nggak tahu, malu banget. Aku ini termasuk yang dukung timnas dari zaman Safi Sali dulu. Kalah menang tetap aku tonton. Tapi yang nggak bisa aku terima sekarang adalah sikap anak-anak U23 yang bertingkah kayak bintang besar. Kalah pun sombong, bahkan hina fans. Tierney itu siapa sih sebenarnya? Datang ke Malaysia baru 2-3 tahun, terus merasa lebih dari rakyat asli. Pendukung Malaysia ini yang rela kepanasan, antri beli tiket, beri semangat di stadion. Tapi apa yang kami dapat? Dihina dengan sebutan kampungan, padahal main juga biasa aja. Aku bener-bener kecewa kali ini. Dari dulu aku berharap generasi U23 ini bisa jadi harapan baru. Tapi ternyata cuma mimpi. Mainnya nggak ada semangat, pertahanan lemah, passing juga ngawur. Dan ketika fans menunjukkan rasa kecewa, langsung merasa diserang dan malah balas hina fans? Sikap seperti ini nggak pantas pakai lambang harimau di dada. Tierney apalagi, dia kira dia main di Premier League?
Ini AFF U23 aja nggak bisa tampil bagus. Malah banyak omong besar. Aku minta FEM ambil tindakan. Jangan biarkan budaya lari dari tanggung jawab jadi hal biasa di tim kita. Aku lihat semua unggahan setelah kekalahan. Satu pun nggak ada yang minta maaf ke pendukung. Yang ada malah nyindir, ngambek, dan bahkan nyebut fans kampungan. Bro, pendukung itu bukan robot. Kami punya hati, kami punya harapan. Kami datang ke stadion pakai uang sendiri, waktu sendiri. Buat lihat kalian main, bukan buat dengar kalian kasih alasan setelah kalah. Kalau pemain nggak bisa terima kritik, lebih baik jangan main buat negara. Main futsal di kampung aja. FEM harus benar-benar seleksi sikap sebelum naturalisasi pemain asing. Jangan cuma lihat skill, lihat juga akhlak dan mentalnya. Aku sudah lama dukung bola Malaysia, tapi ini pertama kalinya aku merasa malu sendiri waktu baca pernyataan dari pemain timnas kita. Bukan karena kalah, tapi karena nggak bisa hormatin orang lain. Pendukung itu bukan musuh kalian. Kalau fans marah, itu tandanya mereka peduli. Tapi Tierney malah balas dengan kata kampungan. Halo, kami ini rakyat Malaysia. Kami yang bayar pajak, kami yang bangun sepak bola negara. Dia itu datang dari luar, main pun biasa aja, tapi sombongnya luar biasa. Maaf, kalau mentalnya seperti itu, mending balik ke negara asal. Oke guys, jadi apa yang disampaikan oleh video ini, itu adalah gambaran harapan dan keinginan yang besar di persepaan bola di Asia Tenggara. Hal-hal seperti ini banyak terjadi. Berarti fan, supporter berharap lebih kepada pemainnya agar nama negaranya terangkat dan itu menjadi satu buah kebanggaan buat mereka. Begitu juga buat pemain. Apabila dikritik dan disoroti, janganlah langsung tidak terima. Karena apa? Kekuatan dari pemain adalah dukungan supporter juga. Namun dari itu semua, kita semua harus bijak. Fan harus bisa memberikan yang baik juga buat pemain, jangan dilemahkan, jangan dicaci dan jangan dimaki. Mereka sudah berjuang atas nama bangsa. Begitu juga pemain, tanpa dukungan supporter, Anda tidak akan besar. Jadi ini juga bisa menjadi pelajaran buat negara-negara manapun. Namun dari pertandingan ini, ya kita harus bercermin sebelum kita berharap lebih besar. Karena selama ini terkadang apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Kadang-kadang kita pernah mengucapkan sombong, ternyata itu tidak terbukti. Jadi sekarang mari sama-sama kita bijak dan sama-sama membangun sepak bola di Asia Tenggara ini bisa bersaing, bisa maju seperti negara-negara luar, menjadi supporter yang baik, menjadi pemain yang profesional. Oke teman-teman, itu saja yang bisa kita sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga video kali ini membuat hiburan buat teman-teman semua. Wassalam.